Kita semua pasti mengenal dengan bumbu dapur yang satu ini. Bahkan orang yang jarang memasak sekalipun tahu bahwa ini adalah bawang putih. Rempah-rempah satu ini memang menjadi penambah cita rasa hampir di semua jenis masakan. Tanaman yang memiliki nama Latin Allium sativum berasal dari Asia Tengah, diantaranya Cina dan Jepang. Hingga kini, negara penghasil bawang putih terbesar di dunia masih diduduki oleh Cina dan diikuti oleh India, di mana kedua negara ini memiliki lahan yang lebih luas dengan tenaga manusia yang lebih murah. Lalu, bagaimana peran teknologi dalam pertanian bawang putih ini? Cerita pertanian bawang putih ini bermula dari panen akhir tahun ini. Di mana sebagian bawang putih melewati mesin pemecah yang akan memisahkan setiap siung bawang putih dari bonggolnya. Kemudian setiap siung yang sudah terpisah akan melalui sabuk konveyor berjalan dan pekerja akan memilih biji bawang terbaik dengan kriteria besar dan bebas penyakit yang akan ditanam pada musim tanam selanjutnya. Setelah siung bawang putih pilihan terkumpul, akan disimpan dan menunggu musim tanam dimulai. Sementara itu, di ladang kebun bawang putih yang memiliki luas hingga 3.000 hektar, petani sedang membajak lahan untuk mempersiapkan musim tanam selanjutnya. Pembajakan lahan ini akan dilakukan 2 kali, di mana pembajakan pertama akan menggunakan garpu dan piringan yang lebih dalam masuk ke dalam tanah, disertai dengan penyebaran pupuk dasar selama proses pembajakan. Bawang putih subur dibudidayakan pada tanah dengan pH netral antara 6,5 hingga 7. Setelah lahan dibiarkan 10 hari setelah pembajakan pertama, petani akan mengecek kondisi tanah dan jika sudah memenuhi syarat, kemudian petani akan melakukan pembajakan kedua, sembari membuat barisan area tanam sehingga mempermudah mesin untuk melakukan pekerjaannya. Setelah lahan siap dan selang irigasi terpasang, selanjutnya, bibit bawang putih akan dimasukkan ke traktor penanam otomatis yang dapat menanam 5 hingga 10 baris bawang putih sekaligus, tergantung jenis mesin traktor yang digunakan. Beberapa jenis traktor penanam masih memerlukan tenaga manusia pada bagian belakang mesin untuk memastikan mesin mengambil siung bawang dengan baik. Untuk lahan 3.000 hektar biasanya menelan hingga 32.000 ton siung bawang putih dalam 1 tahun. Setelah berumur 15 hari, akar bawang putih mulai tumbuh ke bawah dan menyebar ke dalam tanah, dan daun mulai tumbuh ke atas. Kemudian pada usia 35 hari, pemupukan kedua akan dilakukan melalui sistem irigasi, sehingga membuat proses pemupukan lebih efisien. Salah satu keunggulan bertani bawang putih adalah petani tidak perlu terlalu khawatir tentang serangan dari serangga yang memakan tanaman mereka. Karena bawang putih memiliki senyawa belerang di dalamnya yang memberikan bau menyengat. Hal ini bekerja seperti pestisida alami. Walau begitu,
Petani harus tetap waspada terhadap serangan jamur dan penyakit di tanah lainnya. Kabar buruknya, jika ladang terinfeksi jamur atau penyakit tanah lainnya, memungkinkan ladang tidak akan bisa ditanam lagi di sana. Kemudian, setelah melalui proses perawatan dan pemeliharaan yang panjang sekitar 6 hingga 9 bulan, tiba saatnya musim panen di musim panas. Petani mengetahui waktu panen yang tepat dengan melihat dan menghitung jumlah daun pada tanaman. Setelah memasuki musim panen, irigasi dihentikan. Ada banyak cara yang dilakukan oleh petani untuk memanen bawang putih mereka. Setiap cara ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cara pertama, ketika masuk musim panen dan bawang putih sudah tumbuh sempurna dan tua, beberapa petani akan langsung memanennya ketika daunnya masih hijau dan segar, serta tanah masih basah. Proses pemanenan ini biasanya menggunakan mesin traktor pemanen khusus yang bekerja dengan mencabut bawang putih dari tanah. Kemudian memotongnya di pangkal, selanjutnya mengumpulkannya di bagian bak penampung bagian belakang. Panen seperti ini terhitung paling awal yang bisa dilakukan. Namun sayangnya, mesin seperti ini akan membawa banyak tanah ke dalam bak hasil panen, yang membuat pekerjaan ini tidak selesai di sini. Petani harus berurusan dengan memisahkan tanah dari bawang hasil panen. Sementara itu, tidak ingin berurusan dengan banyak tanah di hasil panen, petani akan mengirim traktor pemotong yang akan mengangkat tanaman bawang putih dari tanah, sehingga akarnya tercerabut. Kemudian, membiarkan bawang putih beserta tanah mengering sekitar 2 minggu, hingga siap dipanen. Setelah tanah di sekitar bawang putih mengering, mesin traktor pemanen yang hampir sama akan melakukan pekerjaannya. Sedangkan untuk hasil paling bersih dan masih diandalkan di negara maju seperti Amerika adalah cara manual, yaitu dengan mengirim banyak pekerja untuk melakukan pemanenan langsung di ladang. Pekerja mengambil bawang putih satu persatu, memotong akar dan daunnya, dan meletakkan umbi bawang putih di tempat kayu terbuka untuk dikeringkan selama 2 minggu lagi. Pemanenan ini adalah yang paling bersih dibanding 2 cara sebelumnya. Setelah hasil panen terkumpul, bawang putih akan dimasukkan ke sabuk konveyor berjalan untuk dibersihkan dari kulit luar. Beberapa konsumen suka dengan produk bawang putih yang sudah dikupas untuk produk dalam kemasan. Sementara itu, untuk konsumen yang lain, lebih suka bawang putih dalam bentuk bonggolan, karena lebih awet untuk disimpan dan tahan lama.
Tahukah kamu, mesin traktor pemanen cabai modern seperti ini dapat menggantikan 500 orang pekerja dalam sekali beroperasi. Perusahaan dapat menghemat waktu dan uang dalam proses pemanenan besar kebun cabai modern ini. Kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses budidaya cabai modern di Spanyol dan Cina. Berbeda dengan di Indonesia yang lebih menyukai cabai rawit sebagai varian yang paling diminati, di luar negeri cabai yang umum ada di pasaran adalah cabai paprika dan juga cabai besar. Salah satu ciri utama dari pertanian modern adalah banyaknya bantuan teknologi maju baik dalam proses penanamannya, penyemprotan, hingga proses pemanenan. Teknologi ini dapat digunakan hanya jika lahan yang dipakai sudah sangat besar, mulai dari puluhan hingga ratusan hektar lahan untuk mempercepat pekerjaan dan menghemat biaya operasional. Dalam kasus pertanian cabai modern di Spanyol ini, bahkan perkebunan cabai memiliki bendungan dan sistem irigasinya sendiri untuk menangani proses penyiraman lahan cabai yang sangat luas. Setelah musim tanam tiba, musim traktor akan membajak lahan dengan kedalaman 40 cm. Setelah itu, mesin penanam pohon cabai ini akan melakukan dua pekerjaan sekaligus: membuat gundukan tempat tanam dan menancapkan batang pohon cabai. Namun sebelum proses penanaman ini, di balik rumah kaca terdapat pemilihan bibit dan juga penyemaian bibit cabai varian yang ingin dibudidayakan. Biji cabai yang sudah melewati proses pengecekan laboratorium akan disemai pada papan TrySmy Pot. Setiap papan dapat menampung 200 biji cabai. Setelah itu, selama 25 hari TrySmy Pot ini akan ditempatkan di rumah kaca dengan mempertahankan kelembaban dan akan disiram dengan air yang dicampur dengan kalsium nitrat. Setelah 26 hari dan siap ditanam, pekerja akan memindahkan ke mesin traktor penanam khusus. Di beberapa perusahaan tertentu masih menggunakan plastik mulsa. Plastik ini bertujuan untuk melindungi permukaan tanah dari erosi, menjaga kelembaban dan struktur tanah, serta menghambat pertumbuhan gulma. Bagi lahan yang masih menggunakan plastik mulsa, penanamannya biasanya masih dilakukan secara manual. Untuk pertanian cabai modern di Spanyol, walau sudah memiliki sungai irigasinya sendiri dan karena lahan yang sangat luas, pertanian ini memilih menggunakan irigasi tetes. Selain dilakukan untuk menghemat air, sistem ini juga memiliki keunggulan pemberian air secara konstan dan terukur dengan sistem penyiraman tanaman otomatis yang dikendalikan oleh sistem komputer sehingga media tanam tetap tercukupi kebutuhannya. Untuk proses penyemprotan pestisida dalam pengendalian hama akan dilakukan dengan mesin traktor khusus dengan pipa yang membentang ke sisi kanan dan kiri traktor yang memiliki 9 semprotan setiap sisi. Jenis obat yang digunakan sesuai dengan musim dan jenis hama yang datang.
Ketepatan memilih obat menjadi kunci mengurangi kadar pestisida dan hasil panen yang bagus. Setelah berumur 2,5 hingga 3 bulan, cabai siap untuk dipanen. Beberapa petani akan memanen dalam keadaan segar yang biasanya dijual ke pabrik saus ataupun untuk keperluan rumahan. Sedangkan sebagian yang lain akan dibiarkan menunggu kering. Baru kemudian akan memanennya dengan mesin traktor pemanen cabai ini. Satu mesin pemanen cabai ini dapat menggantikan 500 orang pekerja, di mana perusahaan dapat menghemat uang dan waktu. Selanjutnya, cabai yang sudah dikumpulkan akan didistribusikan ke perusahaan atau bahkan untuk diekspor. Setiap 1 hektar kebun cabai ini dapat menghasilkan 25 ton cabai merah besar. Setelah pada episode sebelumnya kita telah membahas pertanian bawang putih, tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas saudaranya, yaitu bawang bombay. Bawang bombay mungkin tidak begitu populer dibanding bawang merah di Indonesia. Namun sebenarnya, keduanya berasal dari keluarga sayuran yang sama, yaitu allium. Keduanya biasa tumbuh di musim gugur hingga akhir musim semi dan sering digunakan sebagai bumbu dan dapat saling menggantikan. Pertanian besar seperti Union King City, California bahkan bisa menanam secara rotasi antara bawang merah, bawang bombay, dan beberapa varietas bawang lainnya untuk menjaga kesuburan tanah. Sehingga Rekayasa Teknologi berharap episode ini juga dapat menjawab request dari saudara Yovita. Berbeda dengan bawang putih yang dapat dikembangbiakan melalui siungnya, bawang bombay dan bawang merah dikembangbiakan melalui bijinya. Mungkin sebagian besar dari kalian belum pernah melihat biji bawang bombay. Inilah penampakan biji bawang bombay. Setelah petani selesai melakukan panen raya bawang bombay, hal selanjutnya yang perlu petani lakukan adalah membiarkan ladang sekitar 2 minggu.
Kemudian petani akan menguji kelayakan tanah untuk melihat apakah dapat ditanam kembali dengan varietas yang sama atau harus mengganti jenis sayuran yang dibudidayakan. Keputusan ini berdasarkan dari hasil laboratorium dari kondisi dan unsur tanah. Petani besar seperti Union King City, California memiliki lahan hingga 2.000 hektar untuk ditanam bawang bombay dan beberapa 10 jenis bawang lainnya setiap tahun. Bulan tanam bawang bombay antara bulan Februari dan Maret, dan paling telat dilakukan pada bulan April. Dan akan dipanen pada bulan September dan Oktober. Setelah hasil laboratorium keluar, hasil ini akan merekomendasikan jenis sayuran yang akan ditanam pada musim ini. Pada kali ini, petani akan tetap menanam bawang bombay. Kemudian persiapan musim baru segera dilakukan. Petani akan mengirim traktor pembajak mereka untuk membalik struktur tanah, sehingga tanaman baru akan mendapatkan nutrisi yang berimbang dan mempermudah akar untuk berkembang biak di bawah tanah. Sementara itu, di ladang kecil di bagian pembibitan, petani sedang memanen biji bawang bombay menggunakan traktor pemanen. Bunga yang mirip dengan dandelion ini adalah bunga bawang bombay yang menyimpan ratusan biji setiap bunganya. Biji inilah yang selanjutnya akan disebar di ladang yang sudah dibajak sebelumnya. Pada tahap selanjutnya adalah penanaman biji bawang bombay. Petani akan menanam dengan bantuan alat traktor penanam khusus ini. Petani memerlukan 15 hingga 20 hari untuk menyelesaikan semua ladang yang dikelola. Sekali jalan, traktor penanam ini dapat menanam 15 baris sekaligus dengan jarak setiap tanaman 4,5 inch tergantung jenis tanah. Biji ini akan dimasukkan ke dalam tanah sekitar 0,5 inci hingga 5/8 inch. Dalam satu hari, traktor penanam ini dapat menyelesaikan 40 hektar tergantung jenis tanah yang dikerjakan. Jika pada bawang putih pemasangan irigasi dilakukan sebelum penanaman, berbeda dengan apa yang dilakukan pada ladang bawang bombay ini. Petani akan memasang irigasi setelah tanaman berumur sekitar 2 minggu menggunakan alat traktor khusus ini. Pipa besar yang digunakan sebagai jalur irigasi utama diletakkan di setiap pojok ladang. Kemudian traktor ini akan membentangkan selang-selang kecil yang terhubung dengan irigasi utama sebagai sumber airnya. Untuk perawatan bawang bombay selama masa perkembangannya, petani akan mengaplikasikan 3 kali fungisida dan 2 kali insektisida. Masalah utama yang dihadapi petani adalah ancaman dari redaman dan tunggau blang, sehingga dengan proses pelapisan ini memungkinkan petani untuk menjauhkan dari serangan tersebut. Petani akan menyemprotkan herbisida melalui atas, baik melalui traktor penyemprot maupun selang-selang yang dibentangkan sebelumnya. Penyemprotan herbisida dilakukan hanya apabila tanaman bawang ini sudah memiliki lapisan lilin untuk melindungi diri dari jenis herbisida tertentu dan terik matahari. Selain memanfaatkan irigasi tetes dengan selang-selang kecil yang dibentangkan, petani juga akan memakai sprinkle irrigation atau irigasi semprot. Irigasi ini selain untuk memenuhi kebutuhan air, juga bertujuan untuk mengatur suhu dan kelembaban di udara di sekitar tanaman. Setelah tanaman memasuki umur siap panen,
petani akan mengirim traktor pemotong rumput yang akan memotong batang bawang bombay dari pangkal dan hanya menyisakan bonggol bawang yang tersisa. Pemotongan ini bertujuan untuk membuka akses dan mengeringkan permukaan tanah dan bawang bombay. Setelah 1 minggu, petani akan melakukan pemanenan yang sesungguhnya. Pertama, traktor penggaruk ini akan mencabut dan mengangkat bawang bombay dari tanah dan meletakkan pada samping lahan media tanam. Kemudian disusul oleh traktor pemanen dan pengangkut yang siap mengambil dan mengumpulkan bonggol bawang bombay di sepanjang ladang. Traktor pemanen ini tidak hanya mengambil dan mengumpulkan bawang bombay, melainkan juga membersihkan dengan angin dari sisa kulit luar dan tanah yang masih menempel. Selanjutnya, bawang bombay ini dibawa ke pabrik untuk dibersihkan dan dikemas. Bawang bombay ini akan melalui beberapa tahap penyortiran dan tahap pengepakan untuk selanjutnya didistribusikan ke konsumen. Seledri adalah salah satu tanaman yang sering dijadikan masakan pelengkap di Indonesia. Jenis seledri yang ada di Indonesia adalah seledri jenis Sicalenium alef, di mana bagian yang dipanen dari seledri ini adalah bagian daun dan batangnya.
Berbeda dengan di Indonesia, di Amerika dan Eropa sendiri, seledri dipakai sebagai salah satu bahan salad. Sehingga mereka menanam seledri jenis Silvestri Olive, di mana bagian yang digunakan dari tanaman ini adalah bagian batangnya, sehingga mereka akan membuang bagian daunnya. Lalu, bagaimana proses pertanian modern seledri Silvestri Olive di Eropa? Yuk kita simak liputannya bersama Rekayasa Teknologi. Sebelum proses pemanenan yang menyenangkan ini, semua langkah ini dimulai dari pemilihan bibit unggul dari jenis seledri yang ingin dibudidayakan. Karena benih seledri sangat kecil, sehingga benih ini akan ditumbuhkan terlebih dahulu di rumah kaca hingga 1-2 minggu hingga siap untuk ditanam. Kemudian langkah selanjutnya adalah memilih lahan yang dapat menerima sinar matahari langsung secara penuh. Tanaman seledri menyukai tanaman dengan pH antara 5,8 hingga 6,8. Dan penting untuk para petani memastikan kelembaban yang konsisten untuk sayuran yang butuh banyak air ini. Untuk pertanian modern yang menginginkan cuaca yang cocok sepanjang tahun, mereka akan menanam seledri di dalam ruangan atau rumah kaca. Walau begitu, pertanian di dalam ruangan akan lebih mahal dan makan lebih banyak biaya. Sehingga beberapa petani lebih suka menanam di luar ruangan dengan lahan yang lebih luas. Biasanya dilakukan pada musim semi, petani mulai menanam benih 10 hingga 12 minggu sebelum tanggal musim semi berakhir. Proses penanaman bibit seledri ini biasanya menggunakan mesin traktor penanam seledri khusus, yang biasanya terdiri dari 4 hingga 6 baris sekaligus sekali jalan. Walau mesin ini sudah otomatis, seorang pekerja akan mendampingi dan melakukan penanaman manual apabila ada 1 atau 2 tempat yang kosong atau terlewati oleh mesin penanam seledri ini. Untuk mempertahankan kelembaban tanah ini, perusahaan akan menginstal saluran air sepanjang area tanaman seledri untuk proses penyiraman secara rutin. Penyiraman ini akan dilakukan secara otomatis sesuai data dari komputer yang mengumpulkan data perkembangan tanaman dan keasaman serta kelembaban tanah. Perawatan rutin yang dilakukan secara manual adalah pengontrolan tanaman liar seperti rumput yang tumbuh di sekitar tanaman seledri ini. Para pekerja akan mencabut dan menyingkirkan tanaman liar secara berkelompok. Setelah tanaman seledri mencapai tinggi sekitar 40 cm, seledri ini siap untuk dipanen. Dalam proses pemanenan seledri modern dibagi menjadi 2 cara. Pertama, pemanenan seledri dengan mesin traktor besar. Pemanenan dengan mesin besar ini adalah pemanenan paling lengkap dan juga membutuhkan pekerja lebih banyak terjun langsung di lapangan.
Hasil dari mesin ini adalah batang seledri yang sudah siap dijual, sudah dibersihkan dan dibungkus. Pekerja yang ada di depan mesin bertugas mencabut dan memotong daun dan akar tanaman seledri. Kemudian pekerja selanjutnya akan menyemprot dan membersihkan seledri. Kemudian memasukkan ke dalam keranjang. Dan pekerja di belakang mesin traktor akan membungkus dengan plastik dan menatanya di keranjang yang kemudian akan diangkut ke truk pengepul. Sedangkan mesin pemanen kedua adalah mesin yang lebih kecil dan sederhana. Mesin traktor pemanen seledri ini akan memotong seledri dan meletakkannya ke konveyor dan selanjutnya diterima oleh traktor pengangkut. Setelah semua bak traktor pengangkut ini penuh, traktor pengangkut akan mengirimnya ke pabrik pengemasan, di mana para pekerja sudah siap untuk memotong daun, membersihkan, dan kemudian membungkusnya untuk kemudian didistribusikan ke toko-toko swalayan di Eropa. Bawang daun adalah salah satu bahan yang tak tergantikan dalam berbagai masakan tradisional Jepang. Dari sup miso yang hangat, topping ramen yang menggugah selera, hingga saus onzu yang khas. Bawang daun selalu menjadi pelengkap yang memberikan aroma, rasa, dan keindahan visual pada hidangan. Namun, pernahkah Anda bertanya bagaimana proses bawang daun ini ditanam hingga siap dipanen di dapur? Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk menjelajahi setiap tahapan pertanian bawang daun di Jepang. Di Jepang, pertanian bawang daun tidak hanya mengandalkan teknik tradisional, tetapi juga memanfaatkan teknologi modern yang meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil panen. Proses ini dimulai dengan pemilihan benih unggul berupa biji yang akan ditanam menggunakan metode penyemaian inovatif. Namun yang membedakannya adalah penggunaan trismai kertas, sebuah inovasi yang ramah lingkungan dan praktis.
Trismai ini terbuat dari kertas daur ulang yang dirancang khusus dengan lubang-lubang kecil untuk setiap bibitnya. Media tanam dalam tray ini terdiri dari campuran tanah subur, kompos organik, dan sekam bakar yang dipadatkan dengan takaran tepat agar memberikan kelembaban dan nutrisi yang optimal. Benih bawang daun ditanam secara manual dengan alat bantu sederhana seperti ini, yang memudahkan penempatan biji langsung ke dalam lubang tray dengan cepat dan akurat. Setelah penanaman, Trismai diletakkan di area yang mendapatkan sinar matahari cukup namun terlindung dari hujan berlebihan, seperti pada rumah kaca atau naungan plastik. Penyiraman dilakukan menggunakan sistem spray sehingga air dapat terserap secara merata tanpa merusak media tanaman. Keunggulan utama Trismai kertas ini adalah fungsinya yang dapat langsung ditanam ke tanah tanpa perlu memindahkan bibit. Hal ini mengurangi stres pada tanaman saat proses transplantasi, mempercepat adaptasi bibit di ladang, serta menghemat waktu dan tenaga petani. Selain itu, tray kertas ini akan terurai secara alami di dalam tanah yang berkontribusi pada kesuburan lahan tanpa menghasilkan limbah non-biodegradable. Dengan teknologi mesin tanaman otomatis, ribuan bibit dapat ditanam ke ladang dalam hitungan jam, menjamin presisi tinggi dalam jarak tanaman dan kedalamannya. Namun sebelum proses penanaman ini, proses diawali dengan persiapan ladang bawang daun. Bawang daun di Jepang umumnya dibudidayakan pada ladang yang dipasang greenhouse tunnel atau rumah plastik lengkung biniru hausu. Struktur ini dirancang untuk menciptakan kondisi mikroklimat yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Pertama, petani akan menyebarkan pupuk kompos ke ladang dengan traktor yang dilengkapi bak khusus untuk penyebaran pupuk kompos ini yang akan dilewatkan pada barisan ladang. Proses berikutnya, petani akan menurunkan mesin untuk pengolahan tanah dan mencampurkan pupuk dengan tanah menggunakan mesin yang disebut dengan rotary tillers. Mesin ini bekerja dengan menggemburkan tanah secara merata dan memastikan kedalaman yang ideal untuk bawang daun tumbuh. Untuk memenuhi kebutuhan air tanaman bawang daun, petani biasanya memasang selang besar di sepanjang barisan tanaman dengan lubang-lubang kecil yang dibuat, sehingga menghasilkan aliran air kecil dan lembut. Sistem ini mengalirkan air secara perlahan pada permukaan pangkal tanaman untuk memaksimalkan penggunaan air yang tersedia. Perawatan penting yang perlu dilakukan oleh petani bawang daun adalah proses penyiangan gulma. Penyiangan gulma ini penting dilakukan karena gulma dapat mengganggu pertumbuhan bawang daun dan mengurangi hasil panen. Banyak variasi alat atau traktor kecil di Jepang yang dapat melakukan aktivitas ini. Proses ini dilakukan secara rutin atau bahkan lebih sering pada kondisi tertentu tergantung situasi dan kondisi gulma di ladang. Tanaman bawang daun di Jepang umumnya dapat dipanen sekitar 60 hingga 90 hari setelah ditanam di ladang. Waktu panen ini dapat bervariasi tergantung pada varietas bawang daun, musim tanam, serta kondisi lingkungan seperti suhu, cahaya, dan metode perawatan. Untuk memanen bawang daun, petani di Jepang biasanya menggunakan mesin khusus HL10 yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi panen dengan sistem kerja yang cepat dan presisi.
Mesin ini dilengkapi dengan bilah pemotong tajam yang berfungsi untuk memotong bagian bawah tanaman bawang daun dengan rapi, tepat di atas permukaan tanah. Setelah dipotong, tanaman bawang daun masuk ke dalam conveyor belt yang bergerak secara otomatis, mengangkut hasil panen ke dalam wadah penyimpanan sementara yang terintegrasi di mesin. Mesin HL10 juga dilengkapi dengan fitur penyortiran awal, memisahkan bawang daun dari tanah dan sisa-sisa gulma yang terbawa selama proses pemanenan. Akhirnya, setelah melalui semua tahapan tersebut, di ruang produksi bawang daun ini akan dikupas bagian luar atau daun layu yang kurang baik, sehingga hanya menyisakan daun segar yang masih menempel. Bawang daun ini kemudian akan diikat per bundle dan kemudian dikemas dengan plastik yang selanjutnya diberi label. Bawang daun yang sudah dikemas dengan rapi siap untuk dipasarkan. Proses distribusi yang efisien memastikan produk segar ini sampai ke konsumen dalam kondisi terbaik pada pasar domestik Jepang. Jahe merupakan salah satu tanaman rimpang yang sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu karena berbagai manfaatnya. Jahe memiliki kemampuan beradaptasi di berbagai jenis iklim, baik tropis maupun subtropis. Jahe juga memiliki sejarah panjang sebagai bahan utama dalam pengobatan tradisional di Asia, terutama untuk mengatasi gangguan pencernaan dan peradangan. Selain itu, jahe dikenal memiliki kandungan bioaktif seperti gingerol yang memberikan rasa pedas khas serta berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi alami. Dalam dunia kuliner, jahe sangat penting sebagai bumbu yang memberikan aroma serta cita rasa yang khas pada berbagai masakan. Di negara-negara Asia, jahe digunakan dalam berbagai hidangan seperti kari, sup, dan saus. Sementara di Eropa dan Amerika, jahe sering digunakan dalam kue, minuman, serta teh herbal. Keunggulan jahe terletak pada sifatnya yang multifungsi. Selain sebagai bumbu masakan, jahe juga digunakan dalam minuman penyegar, suplemen kesehatan, hingga kosmetik. Popularitas jahe dalam kuliner dunia semakin meningkat,
seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya bahan alami dalam menjaga kesehatan. Negara penghasil jahe terbesar di dunia antara lain India, Cina, Nigeria, dan Indonesia. India mendominasi produksi jahe global dengan teknik budidaya yang terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi modern semakin berperan penting dalam pertanian jahe, seperti yang dilakukan di pertanian jahe Malaysia dan pertanian jahe Australia. Penggunaan irigasi otomatis hingga mesin canggih untuk proses panen telah meningkatkan produktivitas jahe secara signifikan. Selain itu, teknik hidroponik dan organik mulai diadopsi oleh petani untuk menghasilkan jahe berkualitas tinggi dengan hasil yang lebih cepat. Pertanian jahe modern ini menawarkan potensi besar dalam memenuhi permintaan global yang terus meningkat. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pertanian jahe. Proses pertanian jahe dimulai dengan pemilihan lahan yang tepat. Jahe membutuhkan tanah yang gembur, berdrainase baik, dan kaya akan bahan organik. Lahan yang cocok untuk budidaya jahe biasanya berada di daerah dataran tinggi dengan curah hujan sedang dan sinar matahari yang cukup. Sebelum memulai penanaman, petani harus membersihkan lahan dari gulma dan bebatuan, serta memastikan pH tanah berada pada kisaran 5,5 hingga 6,5. Setelah itu, tanah digemburkan dan diberi pupuk organik untuk memastikan kesuburan tanah optimal. Persiapan lahan ini biasanya memakan waktu beberapa minggu tergantung pada kondisi tanah. Di era modern, banyak petani beralih menggunakan polybag di rumah kaca sebagai alternatif budidaya. Teknik ini memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap suhu, kelembaban, dan cahaya, yang penting bagi pertumbuhan jahe yang optimal. Selain itu, polybag juga mempermudah pemantauan nutrisi tanah, sehingga tanaman jahe dapat tumbuh lebih cepat. Menurut statistik yang dipublikasikan, budidaya jahe di rumah kaca dengan polybag mampu meningkatkan produksi hingga 30% dibanding dengan ladang terbuka. Meskipun begitu, investasi awal untuk rumah kaca cukup tinggi dibanding pertanian jahe pada ladang terbuka. Berikutnya, setelah ladang siap, petani akan menyiapkan bibit unggul. Bagian jahe yang ditanam adalah rimpang yang sehat dan berukuran cukup besar, dengan setidaknya 2 hingga 3 mata tunas. Bibit ini dipotong-potong sebelum ditanam dan direndam dalam larutan fungisida untuk mencegah penyakit. Proses penanaman biasanya dilakukan saat awal musim hujan atau di rumah kaca dengan sistem kontrol lingkungan yang terjaga. Setelah ditanam, jahe membutuhkan waktu sekitar 8 hingga 10 bulan untuk tumbuh sebelum siap dipanen. Petani secara berkala melakukan pengecekan terhadap pertumbuhan tanaman, memastikan pemberian nutrisi dan penyiraman yang cukup. Perawatan tanaman jahe sangat penting untuk memastikan kualitas panen. Salah satu tantangan dalam budidaya jahe adalah serangan hama dan penyakit, seperti jamur dan bakteri. Petani modern menggunakan metode pengendalian biologis dan kimia untuk mencegah serangan ini, serta menjaga kondisi tanaman tetap sehat. Penyiraman juga menjadi bagian penting dalam proses perawatan. Pada pertanian ladang terbuka, irigasi spray sering digunakan karena dapat menutupi area yang lebih luas dengan lebih efisien. Sementara itu, budidaya dalam polybag di rumah kaca lebih sering menggunakan irigasi tetes yang lebih hemat air dan langsung mengalir ke akar tanaman, mencegah penguapan air berlebih.
Setelah tanaman jahe berumur sekitar 8 hingga 10 bulan, jahe akan segera dipanen dengan melihat dari kondisi pertumbuhan dan perawatan yang dilakukan. Tanda-tanda jahe siap dipanen adalah daunnya yang mulai menguning dan batangnya yang mulai mengering. Petani kemudian memeriksa ukuran dan tekstur rimpang untuk memastikan jahe yang dihasilkan memiliki kualitas baik, yaitu rimpang yang besar, padat, dan beraroma khas. Panen jahe dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak rimpang. Proses pemanenan jahe pada ladang terbuka seperti di Australia ini biasanya menggunakan mesin rhizome harvester. Proses ini dimulai ketika operator traktor mengarahkan rhizome harvester ke ladang jahe yang siap dipanen. Saat mesin berjalan, pisau-pisau harvester akan menggali tanah di bawah tanaman jahe dan secara hati-hati mengangkat rimpang ke atas permukaan. Tanah yang ikut terangkat akan dipisahkan oleh alat penyaring yang terintegrasi, sehingga rimpang jahe bisa keluar dalam kondisi relatif bersih pada bagian belakang mesin. Berikutnya, para pekerja akan mengambil jahe dari tanah, membersihkan, dan mengumpulkannya pada ember yang selanjutnya akan dibawa ke pabrik untuk proses pembersihan. Setelah dipanen, jahe harus segera diolah. Di ruang produksi, jahe yang baru dipanen ini akan dijatuhkan ke dalam bak air yang akan membersihkan jahe dari sisa tanah yang masih menempel. Selanjutnya, jahe akan diangkat dan dibawa oleh conveyor melalui barisan jet spray yang akan membilas jahe dengan semprotan air bertekanan tinggi. Yang selanjutnya jahe melewati para pekerja yang akan mensortir jahe dan menyingkirkan akar dan bagian jahe yang rusak. Akhirnya, jahe dikumpulkan pada konveyor lebar yang berjalan lambat untuk melewati mesin udara panas untuk mengeringkan sisa air di permukaan. Baru selanjutnya, jahe siap untuk dikemas dalam kondisi segar. Selain jahe umumnya dipasarkan dalam kemasan dan kondisi segar, beberapa produsen juga mengolah jahe lebih lanjut. Jahe-jahe ini biasanya akan dipotong kecil-kecil, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari atau mesin pengering. Proses pengeringan ini dilakukan untuk menjaga kualitas jahe, memudahkan transportasi, dan memperpanjang umur simpan. Jahe kering sering digunakan sebagai bahan baku untuk obat-obatan tradisional, minuman herbal, serta bumbu masakan, terutama di industri kuliner dan farmasi. Jahe kering juga lebih mudah disimpan dalam jangka waktu yang lama dan tetap mempertahankan kandungan nutrisinya. Dalam proses pengolahan akhir, jahe segar ataupun kering siap untuk dikemas dan dipasarkan. Beberapa jahe dikemas dalam bentuk utuh, bubuk, atau irisan untuk keperluan kuliner. Sementara sebagian lainnya dijual ke industri untuk pengolahan lebih lanjut.
Bagi kalian yang suka memasak ataupun menikmati aneka jenis masakan, pasti mengenal dengan bumbu yang satu ini. Ini adalah lada. Salah satu bumbu yang tidak pernah ketinggalan dalam bumbu marinasi, baik untuk daging, ikan maupun tempe. Tujuan penambahan lada dalam bumbu marinasi bukan saja untuk menambahkan rasa sedap, tetapi juga untuk membuat bahan makanan bebas dari bau amis. Bagi kalian yang belum pernah melihat pohon lada dan bagaimana lada diproses, maka liputan kali ini harus kamu tonton. Karena rekayasa teknologi akan mengajak kalian mengunjungi pertanian lada hitam di Kamboja. Inilah tanaman lada. Dan ini adalah penampakan lada tua yang belum diolah. Liputan ini juga bagian dari request sahabat semua yang ada pada kolom komentar. Dalam pertanian komoditas buah lada, hingga saat ini masih sedikit akan sentuhan teknologi. Karena setiap prosesnya harus dilakukan oleh manusia yang terampil dan teliti. Mengingat buah lada yang sangat kecil dan memiliki pohon yang merambat. Sehingga sentuhan teknologi hanya ada pada manajemen lahan, irigasi, pengolahan dan transportasi. Tanaman lada hitam adalah tanaman yang merambat, yang memiliki aroma wangi dan beraroma pedas. Lada adalah tanaman tropis. Tanah yang cocok untuk budidaya tanaman lada harus memiliki tanah yang subur dengan kaya bahan organik, serta memiliki pH tanah sekitar 5,5. Langkah pertama setelah menentukan lahan dan luas lahan yang akan digunakan untuk membudidayakan tanaman lada adalah membuka lahan. Petani akan menurunkan ekskavator untuk membuka lahan yang dibantu dengan traktor pembajak hutan khusus untuk meratakan ladang di medan yang berat. Selanjutnya, ekskavator akan membuat parit untuk meletakkan pipa-pipa irigasi. Setelah pekerjaan membuka lahan selesai, kemudian petani akan memasang tiang atau pancang untuk alat bantu tanaman lada merambat. Pancang ini dapat terbuat dari beton maupun kayu yang kuat dan dapat bertahan lama. Kemudian pekerja akan membuat 1 hingga 2 lubang di sekeliling pancang untuk tempat menanam bibit tanaman lada. Selanjutnya, lubang-lubang ini akan diberikan pupuk kompos dasar untuk kebutuhan nutrisi pada awal perkembangan bibit lada. Sementara itu, pekerja yang bertugas pada bagian pembibitan di rumah kaca akan menyiapkan kebutuhan bibit yang diperlukan untuk ladang yang sudah ada. Sebenarnya, tanaman lada dapat dibudidayakan melalui bijinya seperti ini. Namun umumnya, petani lebih memilih mengembangkan dengan cara cangkok. Sehingga petani akan menyiapkan media cangkok yang kemudian akan dibawa ke ladang untuk memilih batang tua dan sehat untuk dicangkok. Setelah 1 hingga 2 bulan akar telah berkembang, petani akan memotong dan membawanya ke rumah kaca untuk dikembangkan lebih lanjut dan diobservasi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman cangkok ini hingga 1 bulan.
Selanjutnya pada hari penanaman, bibit-bibit tanaman lada ini akan dibawa ke ladang untuk ditanam pada lubang-lubang yang sudah disediakan. Selanjutnya, petani akan memasang dan mengaktifkan irigasi yang sudah dipasang untuk mulai aktif dan rutin bekerja sesuai jadwal dan perkembangan tanaman lada. Tanaman lada membutuhkan suhu antara 25 hingga 30 derajat Celcius untuk tumbuh dengan baik. Selain itu, tanaman lada juga membutuhkan terpapar sinar matahari tidak langsung selama 6 hingga 8 jam per hari. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini, petani akan memasang jaring-jaring di atas pancang atau pohon lada sehingga dapat mengatur suhu dan juga menjadi tempat teduh untuk tanaman lada. Kemudian selama masa pertumbuhannya, petani akan mengarahkan laju pertumbuhan tanaman lada dengan mengikat tanaman ini ke pancang yang sudah disediakan. Untuk kebutuhan nutrisi tanaman lada, petani akan memberikan pupuk kompos setiap 2 hingga 3 minggu sekali. Tanaman lada akan mulai berbuah pada umur 2 tahun. Namun pada musim buah pertama biasanya petani akan membuangnya, sehingga tanaman dapat memfokuskan nutrisi untuk perkembangan akarnya. Dan setelah 9 bulan berikutnya, atau setelah tanaman lada berumur 3 tahun, pada musim ini, petani sudah dapat memanen panen lada perdananya. Buah lada yang benar-benar tua adalah lada yang sudah berubah warna dari hijau menjadi merah. Namun karena buah-buah ini tidak akan masak secara bersamaan, petani akan tetap memanennya, menunggu hingga semuanya menjadi tua. Setidaknya, warna buah lada menjadi hijau tua kehitaman. Pemanen buah lada akan dilakukan secara manual oleh para pekerja yang bekerja secara kelompok maupun individu. Pekerja individu akan membawa wadahnya sendiri dan memetik satu persatu. Sedangkan pekerja yang bekerja secara kelompok akan membentangkan tikar di bawah barisan tanaman lada. Dan mereka secara bersamaan akan merontokkan sehingga membuat buah-buah lada ini terjatuh ke tikar. Selanjutnya, pada tempat pengepulan, petani akan memisahkan lada-lada yang benar-benar masak berwarna merah dari lada yang berwarna hijau tua. Setelah itu, hasil panen ini akan dikirimkan ke pabrik pengolahan. Beberapa lada akan diolah secara manual dengan cara merebus dan mengupas kulit luar, dan kemudian mengeringkannya di bawah sinar matahari. Sementara itu, di pabrik pengolahan, lada yang baru datang akan segera dibersihkan dari kontaminasi seperti daun atau tanah yang tercampur ikut ke dalam hasil panen secara manual. Setelah pemilihan selesai, lada akan dirontokkan dari tangkainya dengan mesin perontok. Selanjutnya, lada akan direbus, dikupas, dan dikeringkan dengan mesin secara otomatis. Selanjutnya, produk-produk ini siap dikemas dan didistribusikan ke konsumen-konsumen di seluruh dunia.
Cengkeh merupakan salah satu tanaman rempah paling terkenal di dunia. Tanaman ini berasal dari Kepulauan Maluku, Indonesia, yang dulu dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah. Cengkeh memiliki aroma khas yang kuat dan sudah digunakan selama berabad-abad sebagai bumbu masakan, terutama dalam masakan Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Selain digunakan dalam makanan, cengkeh juga menjadi bahan penting dalam industri farmasi, kosmetik, dan parfum karena kandungan minyak esensialnya yang berkhasiat. Kegunaan cengkeh sangat beragam. Selain digunakan sebagai bumbu masakan, cengkeh memiliki khasiat medis yang luas, termasuk sebagai penghilang rasa sakit alami, antiseptik, dan antiinflamasi. Minyak cengkeh sering digunakan untuk meredakan sakit gigi. Sementara dalam pengobatan tradisional, cengkeh juga digunakan untuk meredakan batuk, sakit tenggorokan, dan masalah pencernaan. Kandungan eugenol dalam cengkeh menjadikan salah satu bahan baku penting dalam industri farmasi. Pertanian cengkeh memiliki nilai ekonomi tinggi karena tanaman ini tahan terhadap berbagai kondisi cuaca dan dapat menghasilkan panen berkualitas tinggi selama bertahun-tahun. Setelah ditanam, pohon cengkeh dapat menghasilkan bunga cengkeh selama puluhan tahun, membuatnya menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi petani. Selain itu, harga jual cengkeh yang relatif stabil di pasar internasional membuatnya menjadi salah satu komoditas pertanian yang menjanjikan. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pertanian cengkeh. Beberapa negara yang menjadi penghasil cengkeh terbesar dengan peran penting dalam perdagangan global adalah Indonesia. Sebagai negara asal tanaman cengkeh, Indonesia menduduki posisi teratas. Sebagian besar cengkeh Indonesia dihasilkan dari wilayah Maluku, Sulawesi, dan Sumatera, dengan konsumen tertingginya dari industri rokok kretek dalam negeri yang membutuhkan cengkeh sebagai bahan utama. Produk cengkeh di Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga diekspor ke berbagai negara, memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama cengkeh dunia. Sementara itu, pada nomor 2 dan 3 ditempati oleh Madagaskar dari Afrika Timur dan juga Tanzania. Budidaya cengkeh dimulai dengan persiapan lahan yang memadai. Tanaman cengkeh memerlukan tanah yang gembur, subur, dan memiliki drainase yang baik untuk memastikan akar tidak tergenang air. Sebelum menanam, lahan harus dibersihkan dari gulma atau tanaman liar yang bisa mengganggu pertumbuhan bibit. Suhu optimal untuk budidaya cengkeh berkisaran antara 22 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, dengan curah hujan yang cukup tinggi sekitar 1.500 hingga 2.500 mm per tahun. Petani juga harus memperhatikan ketinggian lokasi karena tanaman cengkeh tumbuh optimal pada ketinggian antara 200 hingga 900 meter di atas permukaan laut. Pembibitan cengkeh umumnya dilakukan melalui metode generatif, yaitu penanaman biji. Biji cengkeh dipilih dari tanaman induk yang berumur lebih dari 10 tahun, karena pohon cengkeh pada usia ini telah mencapai kematangan dan memiliki kualitas yang baik. Bibit biasanya mulai ditanam di bedengan pembibitan yang teduh selama 12 hingga 18 bulan. Setelah bibit mencapai tinggi sekitar 25 hingga 40 cm dan memiliki 4 hingga 6 daun yang kuat, bibit siap dipindahkan ke lahan utama. Penanaman bibit cengkeh biasanya dilakukan pada awal musim hujan untuk memastikan pasokan air yang cukup selama fase awal pertumbuhannya. Perawatan intensif diperlukan setelah bibit dipindahkan ke lahan utama. Pertama, pemupukan dilakukan secara teratur setiap 3 bulan,
menggunakan pupuk organik maupun anorganik seperti pupuk kandang dan kompos untuk memperkaya nutrisi tanah. Selain itu, penyiraman dilakukan sesuai dengan kebutuhan, terutama pada musim kemarau. Berikutnya, petani akan berfokus pada pengendalian hama dalam perawatan cengkeh, karena tanaman ini rentan terhadap serangan hama seperti kutu daun dan penggerek batang. Petani biasanya menggunakan pestisida ataupun metode alami seperti penggunaan predator alami sering digunakan untuk melindungi tanaman dari kerusakan. Tanaman cengkeh adalah tanaman yang mulai menghasilkan bunga setelah mencapai usia sekitar 4 hingga 7 tahun. Bunga cengkeh adalah bagian yang dipanen sebelum mereka mekar dengan penuh. Bunga-bunga ini berwarna hijau muda saat baru muncul dan berubah menjadi merah muda saat matang dan siap untuk dipanen. Waktu panen cengkeh sangat krusial karena cengkeh yang terlambat dipanen akan mekar sepenuhnya dan mengurangi kualitasnya. Cengkeh yang sudah mekar biasanya akan kehilangan minyak esensialnya yang berharga, sehingga petani harus cepat memanennya sebelum bunga berubah warna menjadi merah tua. Jika terlanjur mekar, bunga tersebut masih bisa dipanen, tetapi harganya di pasaran akan lebih rendah. Proses panen cengkeh biasanya berlangsung selama 20 hingga 25 hari tergantung pada ukuran lahan dan ketinggian pohon. Petani biasanya memanen dengan tangan menggunakan alat seperti tangga atau tongkat panjang untuk menjangkau cabang yang lebih tinggi. Cengkeh dipetik satu persatu untuk memastikan hanya bunga yang siap dipanen yang diambil. Setelah dipanen, cengkeh harus segera dijemur di bawah sinar matahari selama 4 hingga 6 hari, hingga benar-benar kering. Pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dari 70% menjadi 12 hingga 15%, yang memastikan cengkeh dapat disimpan lebih lama dan tetap berkualitas. Jika pengeringan tidak dilakukan dengan benar, cengkeh bisa cepat rusak atau berjamur. Petani harus memastikan cengkeh diaduk secara teratur selama proses pengeringan agar terkena sinar matahari secara merata. Cengkeh yang berkualitas baik adalah yang kering sempurna, berwarna coklat kehitaman, dan masih memiliki aroma kuat. Cengkeh ini kaya akan minyak esensial, terutama eugenol, yang menjadi komponen utama dalam industri rempah, farmasi, dan kosmetik. Setelah pengeringan selesai, cengkeh disortir berdasarkan ukuran dan kualitasnya. Cengkeh berkualitas tinggi biasanya memiliki ukuran yang seragam, warna yang tidak pudar, dan aroma yang kuat. Cengkeh ini dihargai lebih tinggi di pasar global, terutama di industri rokok, kretek, dan farmasi. Cengkeh yang telah disortir kemudian dikemas dan siap untuk dipasarkan, baik secara lokal maupun internasional, memberikan keuntungan yang signifikan bagi petani dan meningkatkan ekonomi daerah penghasil cengkeh.
Buah satu ini cukup penting dalam kuliner Asia. Rasanya yang unik memberikan keasaman yang khas pada hidangan seperti kari, saus, dan sup. Asam juga digunakan sebagai bahan pengawet alami dan bumbu penyedap dalam masakan. Walau memiliki peran yang penting dalam masakan kuliner, ternyata masih jarang pohon asam dibudidayakan secara besar-besaran di Indonesia. Sementara Thailand telah mengembangkan kebun pohon asam dalam lahan yang cukup luas selama bertahun-tahun, membuat Thailand memiliki banyak pengalaman dengan buah asam. Kemampuan produksi buah asam Thailand telah membuat negara ini menjadi eksportir utama buah asam. Asam Thailand diekspor dalam bentuk segar, kering, dan produk olahan seperti pasta asam, saus, dan bubuk. Pasar utama ekspor buah asam termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah. Pengalaman yang panjang membuat kebun-kebun asam Thailand memiliki pohon yang cukup pendek namun lebat dan menghasilkan buah yang banyak. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanian buah asam di Thailand. Buah asam atau Tamarindus indica berasal dari benua Afrika, namun kini telah tersebar luas dan dibudidayakan di berbagai daerah tropis termasuk Thailand, India, dan Meksiko. Pohon ini dikenal tahan terhadap kondisi kering, menjadikannya tanaman yang ideal di wilayah beriklim tropis dan semi kering. Pohon ini memiliki karakter pohon yang dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 20 hingga 30 meter. Buahnya yang berbentuk polong dengan panjang sekitar 12 hingga 15 cm dan berisi beberapa biji yang terbungkus dalam pulp yang asam manis. Kulit buah yang keras akan mengering dan retak saat buah ini masak. Buah asam kaya akan vitamin C, vitamin B, kalsium, magnesium, dan potasium. Kandungan antioksidan dan asam tartarat di dalamnya membantu melawan radikal bebas dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Buah asam banyak digunakan dalam industri makanan dan minuman. Buah asam juga dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti jus, permen, selai, dan bahkan produk kecantikan seperti masker wajah dan scrub. Diversifikasi produk olahan ini meningkatkan nilai ekonomi buah asam dan memberikan peluang usaha bagi banyak orang. Pohon asam dapat tumbuh baik di dataran rendah hingga tinggi, namun mereka lebih cocok ditanam di daerah dengan ketinggian hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Sehingga kebanyakan perkebunan pohon asam di Thailand terletak di pegunungan. pH tanah yang ideal untuk pohon asam adalah antara 6 hingga 7,5. Mereka dapat tumbuh di tanah yang sedikit asam hingga sedikit basah. Proses ini dimulai dengan pembukaan lahan dan juga pembajakan tanah. Tanah akan dibajak untuk membersihkan gulma dan juga meningkatkan aerasi dan drainase tanah. Untuk beberapa jenis tanah yang padat, petani akan menurunkan traktor pembajak yang lebih besar. Sementara itu, di bagian pembibitan, para pekerja akan melakukan okulasi dengan menyambungkan batang bawah bibit asam dari biji dengan batang atas dari pohon asam varietas unggul. Beberapa bibit juga dihasilkan dari proses cangkok dari batang pohon unggulan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses waktu panen sekitar 3 hingga 4 tahun setelah penanaman. Pohon asam yang ditanam dari bijinya biasanya mulai berbuah dalam waktu 6 hingga 8 tahun setelah penanaman. Bahkan dalam beberapa kasus dapat mencapai 10 tahun. Selanjutnya, bibit yang sudah siap ditanam
akan dipindahkan ke lahan yang telah dipersiapkan. Jarak antara tanaman diatur untuk memastikan setiap pohon memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh. Untuk memenuhi kebutuhan air, para pekerja membentangkan selang-selang di antara barisan pangkal tanaman menggunakan irigasi tetes. Pohon asem memerlukan penyiraman yang cukup, terutama pada musim kemarau. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan pohon asem, petani memberikan baik pupuk organik seperti kompos dan kandang, dan juga pupuk anorganik NPK, serta pupuk unsur hara mikro seperti zinc, boron, dan magnesium. Pupuk ini harus mengikuti panduan yang dibuat, serta diikuti dengan pengairan yang tepat, dan juga pemangkasan cabang yang tidak produksi, dan pengaturan kanopi untuk memastikan sirkulasi udara yang baik. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman, pekerja juga perlu melakukan penyiangan gulma secara rutin untuk mencegah persaingan nutrisi. Selain itu, tanaman asem juga menghadapi banyak hama dan penyakit, seperti penggerak batang, lalat buah, kutu putih, dan belalang untuk tanaman muda. Sehingga pohon asem perlu diawasi secara teratur untuk mencegah serangan hama dan penyakit, serta melakukan tindakan penanganan sesuai gejala yang muncul. Sekali pohon asem mulai berbuah, pohon ini akan dapat dipanen 2 kali dalam setahun dengan jarak antara panen 6 hingga 8 bulan tergantung varietas dan kondisi pertumbuhan. Buah asem biasanya dipanen ketika sudah matang sepenuhnya, yang ditandai dengan perubahan warna kulit buah menjadi coklat tua atau kehitaman. Namun beberapa petani akan memanen buah asem muda yang belum masak. Buah asem muda seperti ini biasanya akan dipanen dan difermentasi untuk mengawetkan dan memperkaya rasa asam yang disebut dengan makam khamhuan. Fermentasi asem ini kemudian akan dikemas dalam kemasan kedap udara yang akan digunakan sebagai bumbu atau bahan dalam beberapa hidangan Thailand. Proses pemanenan buah asem di Thailand masih dilakukan secara manual dan melibatkan banyak pekerja untuk melakukannya. Para pekerja akan menggunakan tangga untuk menggapai buah asam yang tinggi dan mengumpulkannya di ember. Dari kebun, hasil panen ini akan langsung diantarkan ke pabrik produksi yang akan mengolah buah asam ini menjadi berbagai macam produk yang lazim ditemukan di Thailand. Mulai dari asam kering, fermentasi asam, jus asam, dan ekstra asam.